Hakim putuskan Habib Bahar tidak terbukti bohong soal Habib Rizik dan KM50. Terus saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Apakah ini bukti Habib Bahar divonis 6 bulan ini masih ada keadilan di negeri ini? Nggak ada. Karena keadilan adalah mutlak, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Makna adil adalah makna adil yang hanya milik dari yang maha adil, bukan milik JPU, bukan milik hakim dan lain sebagainya, apalagi milik manusia, bukan. Maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman dari manapun datangnya kezaliman itu. Bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan di penjara, nyawa, jiwa saya murah harganya. NKRI harga mati. Semuanya siap pulang dengan tertib. Siap pulang dengan aman. Mudah-mudahan Indonesia selalu merdeka. Indonesia merdeka. Semoga dengan lekasnya, bebasnya Habib Bahar dan juga Habib Rizik Syihab bisa menjadi garda terdepan menjaga umat dari paham sekuler, paham liberal, komunis, kapitalis, dan paham oligarki. Derita rakyat, derita umat nestapa dalam kerangkeng aturan sekuler, liberal, pluralisme ini. Semoga dengan sosok Habib Bahar dan Habib Rizik Syihab dan ulama yang lurus membimbing kita menuju cahaya Islam dalam wujud masyarakat dan negara yang berakhlak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan terdakwa Habib Bahar bin Smith tidak terbukti melakukan kebohongan seperti dakwaan jaksa penuntut umum. Habib Bahar dinilai hanya menyebarkan berita yang tidak pasti saat ceramah di Marga Asih, Kabupaten Bandung pada Desember 2021 dan berpotensi menyebabkan keonaran. JPU mendakwa Habib Bahar dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan itu terkait ceramah yang disampaikannya ke jamaah. Saat itu, Habib Bahar mengungkapkan Habib Rizik Syihab ditangkap dan dipenjara karena menyelenggarakan Maulid Nabi. Ia juga mengatakan 6 anggota Laskar FPI pada peristiwa KM50 Jakarta, Cikampek dibantai, dibunuh, disiksa, dan dicabut kukunya. Ketua Majelis Hakim Dodong Rusdani menjelaskan pada dakwaan primer dan subsidiar pertama terdakwa tidak dinyatakan bersalah. Namun dakwaan subsidiar kedua terkait berita yang tidak pasti. Padahal terdakwa dinilai patut menduga akan berpotensi menimbulkan keonaran di masyarakat. Karena itu, Majelis Hakim memvonis Habib Bahar selama 6 bulan dan 15 hari penjara. Ia melanjutkan, hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dan memiliki tanggungan, namun yang memberatkan pernah dihukum penjara. Untuk diketahui, jaksa menuntut Habib Bahar selama 5 tahun penjara. Habib Bahar mengungkapkan putusan Majelis Hakim itu akan membangkitkan lagi kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Sementara, JPU menyatakan akan pikir-pikir dulu. Jaksa memiliki waktu 7 hari untuk memutuskan banding atau menerima putusan hakim tersebut. Namun, tokoh agama Habib Bahar bin Smith menyerukan negara, kesatuan Republik Indonesia, dan Pancasila adalah harga mati. Bahar bin Smith divonis penjara selama 6 bulan dan 15 hari dalam kasus dugaan penyebaran hoaks, Selasa, 16 Agustus 2022. Dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LRE Mata Dinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Majelis Hakim menilai Bahar bin Smith atau Habib Bahar terbukti bersalah menyiarkan kabar yang kurang pasti. Merespon hal tersebut, Bahar bin Smith menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung itu. Selain itu, ia juga mengatakan putusan hakim ini dinilai hal yang adil. Tokoh agama Habib Bahar bin Smith menyerukan negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila adalah harga mati. Pernyataan itu disampaikan setelah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung pada Selasa 16 Agustus 2022. Sementara itu,
Kuasa hukum Bahar Ihwan Tuan Kota menyebut pihaknya menerima putusan hakim dan tidak akan mengajukan banding. Selain itu, Ihwan juga mengatakan sebelumnya sudah meyakini hakim akan memutuskan vonis ringan terhadap kliennya Bahar bin Smith. Adapun vonis hakim terhadap Bahar bin Smith selama 6 bulan 15 hari, penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Jabar sebelumnya. Diketahui, Bahar bin Smith dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat saat sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung pada Kamis 28 Juli 2022 lalu. Dalam tuntutannya, JPU menilai Bahar bersalah melakukan penyebaran berita bohong saat ceramah di Margahayu, Kabupaten Bandung. Bahar dianggap melanggar pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946, juga pasal 55 KUHP pidana. Awal mula kasus Bahar bin Smith. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith ini bermula saat dirinya menyampaikan ceramah kepada ribuan jemaah ketika perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Bandung, Jabar pada Desember 2021. Dalam ceramahnya, Bahar diketahui membahas soal Nabi Muhammad dan terkait Maulid Nabi Muhammad pada pertengahan ceramah. Terdapat isi ceramah yang melenceng. Di sisi lain, ceramah Bahar tersebut direkam oleh para jemaah, satu diantaranya bernama Tatan Ustandi. Dikutip dari tribunjabar.id, Tatan diketahui juga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Ia merekam menggunakan ponsel yang hasil rekamannya diunggah ke kanal YouTube bernama Tatan Ustandi Channel, berjudul Menggelegar, ceramah terbaru Habib Bahar bin Smith berkobar di Kota Bandung Lautan Jamaah. Dalam dakwaan, video itu tersebar diketahui masyarakat luas. Isinya berupa informasi bohong soal pembantaian Laskar Front Pembela Islam. Adapun isi ceramah Bahar dinilai melenceng itu, yakni menyebut para Laskar FPI dibantai, disiksa, dikuliti, dibakar, hingga dicopot kukunya. Padahal informasi itu, kata JPU Kejati Jabar, tidak benar berdasarkan fakta. Isi ceramah dinilai provokatif. JPU juga membacakan ceramah Bahar Smith yang isinya mengenai Rizik Syihab ditanggap karena menggelar kejahatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, menurut jaksa, informasi tersebut tidak benar. Jaksa menilai video dan isi ceramah Bahar itu bersifat provokatif. Selanjutnya, jaksa menyatakan perbuatan Bahar Smith itu melanggar pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau pasal 28 ayat 2 juga pasal 45A ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP pidana.